seorang preman sukses pernah mengatakan ini. Di bawah kepemimpinan yang cerdas, anak buah yang bodoh pun akan dibuat berguna. Tetapi di bawah kepemimpinan yang kurang bijaksana, pasukan terbaik pun akan dibuat kocar-kacir. Sahabat Poref yang terkasih, mengamati situasi politik di Indonesia sungguh menarik. Mungkin Anda masih ingat pesta demokrasi pada 2019 lalu. Suasana cukup tegang setegang Anda menjagokan perhelatan sepak bola kemarin antara Liga Inggris dan Italia. Saya sungguh tertarik dengan sikap dan cara kepemimpinan orang nomor satu kita di Indonesia. Ketika perhelatan demokrasi dimulai menyongsong pemilu 2019, ia dan timnya sungguh dibuat terkuras energi menghadapi berbagai hujatan dan kritikan terhadapnya. Namun setelah menang, apa yang ia lakukan? Ia merangkul lawan politiknya dan menjadikannya sebagai rekan kerja dalam kabinet kerjanya. Pasti ada yang bergumam, ya wajarlah. Dalam dunia politik tidak ada musuh abadi, tidak ada sahabat abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Ya, slogan itu memang ada dan hidup dalam dunia politik. Tetapi dalam refleksiku, saya hanya ingin mengatakan bahwa pemimpin yang memiliki kepribadian seperti orang nomor satu kita adalah sungguh pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih. Ia tahu bagaimana menempatkan lawannya dengan baik. Ia tahu bagaimana menjadikan sesamanya berguna bagi semua orang. Ia sungguh mengenal kualitas lawannya dengan baik, hingga mampu menjadikan lawannya sebagai sahabat yang baik dalam memimpin negeri kita ini. Sahabat Poref yang terkasih, hari ini dalam bacaan pertama kitab Nabi Yeremia, Tuhan mengecam para gembala yang membiarkan domba-dombanya hilang dan tercerai-berai. Tuhan sendiri mengatakan bahwa ia akan memanggil pulang domba-dombanya yang hilang dan akan mengangkat seorang gembala yang baik untuk menggembalai mereka sehingga mereka tidak akan takut dan hilang lagi. Sahabat Poref yang terkasih, sabda Tuhan melalui Nabi Yeremia sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita bahwa menjadi pemimpin berarti Anda sungguh dipercayai untuk menahkodai kelompok tertentu. Anda diberi talenta atau karisma untuk merangkul semua orang dengan penuh kasih dan bertanggung jawab, baik dalam lingkup keluarga, lembaga-lembaga tertentu, komunitas, maupun ranah pemerintah. Dalam bacaan Injil hari ini Markus bab 6 ayat 30-38, Yesus menampilkan diri sebagai sosok gembala atau pemimpin yang baik yang merangkul semua orang. Hal ini nyata dalam sikap para murid mau datang dan berkisah tentang apa yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Hingga Yesus meminta mereka agar mengasingkan diri ke tempat sunyi. Marilah kita ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Namun mereka tak sempat beristirahat karena banyak orang berbondong-bondong mengikuti mereka. Hingga Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu mulai mengajar. Sahabat Poref yang terkasih, Anda dan saya terlahir sebagai seorang pemimpin, baik memimpin diri sendiri maupun memimpin banyak orang. Sebagai seorang pemimpin, sejenak sadarilah situasi Anda saat ini, baik di rumah, di kantor, maupun dalam hidup komunitas. Apakah saya telah menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana? Apakah saya telah menempatkan anggota-anggotaku pada tempatnya sesuai bakat dan kemampuan mereka dan menjadikannya berguna? Atau masih cenderung jatuh pada like and dislike? Suka atau tidak suka? Apakah anak-anak atau anggota-anggotaku sungguh merasa nyaman denganku? Apakah mereka merasa gembira dan dengan senang hati selalu berkisah tentang apa saja yang mereka alami? Seperti para murid yang sungguh merasa nyaman bercerita tanpa segan kepada Yesus. Apakah banyak orang datang dan ingin sharing denganku? Atau mereka malah ketakutan dan menjauh dari saya, dan sering denganku hanya sekedar formalitas? Sahabat Poref yang terkasih,
Mari bercermin dari Yesus Sang Gembala yang baik, yang merangkul semua orang dengan penuh kasih. Mari bersama-sama belajar menjadi pemimpin yang bijak dan penuh kasih seperti Yesus, yang kehadirannya selalu dirindukan, kedatangannya selalu dinantikan, yang nasihat atau ajaran-ajarannya selalu memantik semangat banyak orang, dan siapapun yang pernah disapanya selalu mengalami sukacita dan damai. Mari bersaksi sebagai pemimpin yang bercermin dari Yesus, merangkul semua orang dengan penuh kasih dan mampu mendengarkan sesama dengan baik di mana saja kita berada.